ini kita belajarnya kumpul bersama-sama ya, bersama orang tua semuanya. Ada apa ya hari ini tuh ya? Siapa yang tahu? Ada apa hari ini? Hari Jumat, betul. Memperingati apa? Isra Mi'raj, pinter. Ada yang udah tahu itu Isra Mi'raj itu apa? Main udah pernah. Isra adalah ya. Mau mendengarkan enggak? Itu di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat penting. Nah, nanti anak-anak bisa tahu peristiwa apakah itu. Nanti anak-anak harus bisa menjawab kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi sekarang belajarnya adalah tentang memperingati Isra Mi'raj, tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyar ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri undangan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Bapak-bapaknya nggak ada ya. Apa yang ibu hormati, yang ibu banggakan, anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati Isra Mi'raj ya. Ada peristiwa yang sangat penting ya, yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Apa itu Isra? Siapa yang tahu? Dalam bulan itu Nabi Muhammad ditinggalkan pergi oleh dua orang yang sangat Nabi Muhammad cintai, dua orang sekaligus. Nabi Muhammad bersedih, istrinya meninggal. Terus istrinya Nabi Muhammad itu nggak tahu, aduh anak ibu nggak tahu istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Nabi Muhammad itu orang yang diutus oleh Allah. Nah, lagi bersedih, lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Isinya apa? Hai Muhammad, jangan berlarut kamu untuk bersedih. Aku akan memberikan hadiah kepadamu, kata Allah, yaitu hadiahnya memperjalankan kamu untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Apa namanya? Sidratul Muntaha. Terus Nabi Muhammad kaget, Masya Allah, perjalanan apa ini ya. Nah, pada suatu hari tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Terus wahyunya turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, malam ini juga kamu harus mengadakan perjalanan. Kemana? Kata Nabi Muhammad, kita akan menghadap Allah. Kamu diperintahkan untuk bertemu dengan Allah langsung. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad kaget. Nah, mulailah melakukan perjalanan, yaitu perjalanan Isra dulu. Perjalanan apa? Isra. Apa
Inna Isra Perjalanan di malam hari dari Masjidil Dengarkan, nanti ada pertanyaan. ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Nah, Nabi Muhammad sholat sunat dulu 2 rakaat di Masjidil Haram, lalu pergi ke Palestina, ke kota Yerusalem untuk menuju ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat 2 Rakaat. Nah, pada malam itu dengarkan. Yuk, dengarkan. Mengendarai apa? Ya, kuda. Betul. Tapi kudanya ada sayapnya. Bagus sekali. Kulitnya, bulu-bulunya lembut. Terus kudanya itu bentuknya panjang. Tapi mukanya seperti manusia. Konon katanya mukanya seperti bidadari, berambut panjang, tapi ada sayapnya, tapi badannya badan kuda. Terus badannya panjang burung itu. Dalam semalam Nabi Muhammad menunggangi burung itu bersama malaikat Jibril dalam sekejap sampai ke langit ke-7, melebihi kecepatan jet atau Apollo, langsung ke atas. Subhanallah, itu adalah kekuasaan Allah. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad pergi ke langit, ada langit ke-1, bertemu dengan Nabi Adam. Di langit ke-1 Tuh, dengarkan, nanti ada pertanyaan. Langit ke-1 bertemu dengan Nabi siapa? Lalu Nabi Adam. Dengarkan lagi. Bertemu dengan siapa? Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ke atas lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Lalu ke atas lagi ada nabi banyak, di setiap tingkatan langit itu bertemu dengan para nabi. Lalu apa? Nabi Muhammad sampailah ke langit ke-7, bertemu dengan Allah langsung. Allah memerintahkan apa? Siapa yang tahu? Kan kemarin pernah ya? Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk Jawab. umat manusia yang ada di seluruh dunia untuk Berapa kali? melaksanakan sholat 50 waktu. dalam sehari 50 kali. Terus kata Nabi Muhammad, baiklah, saya akan melaksanakan perintah dari Allah, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad turun ke langit pertama, ke langit ke-7. Pas ke langit ke-6, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, hei Muhammad, sini. Kamu dari mana? Saya sudah bertemu dengan Allah langsung. Terus apa hasilnya? Allah bilang, suruh umat manusia itu saya untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia untuk sholat sehari 50 kali. Wah, sanggup enggak 50 Banyak kali? banget 50 kali. Baru juga wudhu belum kering, udah azan lagi ya. Jadi banyak itunya. Terus kata Nabi Musa, Muhammad, bisa enggak Nabi Muhammad bertemu lagi sama Allah? Untuk apa? Nawar. Bilang sama Allah, jangan 50 kali sholatnya. Gitu. Nabi Muhammad itu bingung. Aduh, malu. Masa harus nawar sama Allah? Tapi Nabi Muhammad mencoba lagi. Pergi lagi ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Dalam sehari 50 kali. Mungkin umat kami nanti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sepanjang harinya sholat aja ngurusnya ya, gak bisa ngapa-ngapain. Baru juga makan 2 surat udah azan lagi. Bayangkan, sehari sholatnya 50 kali. Sehari 5 kali.
Cung yang masih bolong-bolong sholatnya. Mana, Cung? Cung yang masih bolong-bolong. Sehari berapa kali sholat itu? 5 kali. Apa saja? Subuh, pintar. Lalu zuhur, asar, maghrib, lalu isya. Nah, tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa penting. Yang pertama, Isra, perjalanan di malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Yerusalem, di Palestina. Lalu Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Untuk apa Nabi Muhammad itu? Untuk bertemu dengan Allah, dan Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Jadi dengarkan, sholat itu adalah perintah utama dari Allah. Allah memerintahkan, perintah semua kewajiban manusia itu melalui wahyu ayat Al-Quran, melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Allah tidak melalui perantara. Allah mendatangkan Nabi Muhammad langsung, memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk sholat 5 waktu. Masya Allah ya, saking pentingnya sholat itu. Jadi Allah menyuruhnya juga tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat, tapi Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad untuk manusia melaksanakan sholat 5 waktu. Masya Allah ya. Nah sekarang coba ulang lagi. Ayo tadi. Nabi Muhammad mengendarai apa? Namanya apa kudanya? Buruk. Lalu Nabi Muhammad pergi melaksanakan Isra. Apa itu artinya Isra? Perjalanan di malam. Perjalanan Nabi dari mana? Benar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Isra, Mi'raj. Apa Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Bertemu dengan Allah, dan Allah memerintahkan langsung bahwa umat manusia untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, hikmahnya dari Isra Mi'raj itu apa? Ya, satu, pentingnya sholat. Salah satu hikmah paling utama Isra Mi'raj adalah perintah sholat ini diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sholat adalah menjadi tiang agama. Bila kamu gak sholat, ya. Yang kedua, kenapa mesti ada Isra Mi'raj? Ya, itu Allah ingin memperlihatkan tanda kebesarannya. Jadi bukan tidak mungkin Allah itu memperjalankan seorang nabi di malam hari dalam satu malam itu juga, untuk supaya kita itu berpikir bahwa Allah itu maha besar ya. Gusti Allah